merekam sebenarnya tidak begitu mengejutkan. Dari data ditemukannya elektabilitas tertinggi untuk capres ya. Jadi proyeksi capres terkuat di 3 nama itu. Dan memang trennya yang 3 ini stabil, sementara nama di luar 3 ini cenderung stagnan, bahkan ada yang turun. Jadi memang meskipun politik masih dinamis, tapi sepertinya semakin sulit muncul nama baru sebagai capres. Dari sisi elektabilitas, yaitu tadi 3 nama, 1 Ganjar Pranowo, kedua adalah Prabowo Subianto, ketiga Anies Baswedan. Tapi selisihnya ini stabil ya. Dan dari 3 nama capres ini juga, kalau kita perhatikan juga mengalami stabilisasi, stabil ya, perolehannya stabil. Itu poin pertamanya dari sisi capres. Menjadi gambaran sebetulnya memang proses politik di Indonesia, apalagi dengan sistem elektoral yang berdasarkan basis popularitas, perlihatkan tokoh-tokoh yang ada memang tokoh-tokoh yang selama ini populer melalui berbagai panggung yang mereka miliki gitu, baik sebagai menteri, kepala daerah, bahkan mungkin sudah menjadi capres dan cawapres di masa sebelumnya, bahkan sudah menjadi presiden seperti Bu Megawati. Dan tentu apa yang sudah dilakukan ini menjadi gambaran 3 nama yang muncul di publik, yang nama teratas yang jadi preferensi dalam capres. Nah, yang pertama itu Pak Prabowo, dan ada Pak Ganjar Pranowo dan Anies. Dalam 3 nama ini muncul semua simulasi yang kita lakukan terbuka dalam 15 nama dan nama. Nah, persoalannya sekarang tentu saja adalah bahwa ketika ada blok, kita melihat kecenderungannya adalah Prabowo Subianto walaupun masih nomor 1, tetapi ada kecenderungan dalam beberapa atau dalam setahun terakhir ini mengalami Perbandingan hasil survei Capres 2024 terbaru Anies, Ganjar, dan Prabowo dari 7 lembaga survei. Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 kemungkinan akan diikuti 3 kandidat calon presiden atau capres. Mereka adalah Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra dan PKB, Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS, dan Ganjar Pranowo yang diusung PDIP dan P3. Meski nama-nama capres kemungkinan masih bisa berubah sebelum tenggat waktu pendaftaran pada 25 November 2023 mendatang, namun 3 nama di atas kerap menempati 5 besar kandidat capres berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga survei. Lalu siapa capres yang unggul dari 3 nama kandidat di atas? Berikut hasil survei 6 lembaga survei dirangkum tribunnews.com Minggu 30 April. 1. Survei terbaru SMRC. Survei SMRC dilakukan setelah Ganjar Pranowo baru saja ditetapkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebagai Capres 2024. Hasilnya, suara Ganjar unggul dibandingkan 2 saingannya Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dalam survei pemilih kritis yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC tanggal 25 hingga 28 April 2023, bentuk pertanyaan terbuka. Ganjar Pranowo dipilih oleh 20,8%, disusul Prabowo Subianto 15,8%, dan Anies Baswedan 11,4%, dan nama-nama lain jauh di bawah mereka. Sementara dukungan mereka pada Prabowo Subianto sebesar 18,3% menjadi 15,8%, dan pada Anies 10,7% menjadi 11,4% pada kurun waktu yang sama. Kenaikan Ganjar terjadi pada akumulasi penurunan pada Prabowo, pada pemilih yang belum menentukan pilihan sebelumnya, dan pada pemilih calon-calon lain, ujar Direktur Riset SMRC Denny Irvani dalam pernyataannya yang diterima Tribun Sabtu 29 April. Nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan teratas elektabilitas calon presiden menurut hasil survei Poltreking Indonesia. Dalam simulasi 20 nama, Prabowo Subianto memperoleh presentasi 28,8%, diikuti Ganjar Pranowo dengan 27,5% dan Anies Baswedan dengan 19,3%.
Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda mengatakan angka tersebut dihasilkan sebelum Ganjar dideklarasikan sebagai capres PDIP. Angkanya Prabowo dan Ganjar terpaut tipis di margin error, tapi Prabowo relatif di atas tipis, kata Hanta dalam rilis survei secara daring Jumat 28 April. Survei Poltreking Indonesia digelar pada bulan Februari, Maret, dan April 2023 dengan masing-masing melibatkan 1.220 responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Populasi responden survei adalah warga Indonesia yang sudah memiliki hak pilih berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah. Metode sampel menggunakan multi-stage random sampling. Wawancara survei dilakukan tatap muka langsung dengan responden terpilih pada Februari, Maret, dan April 2023. 3 survei LSI, Lembaga Survei Indonesia LSI, merilis hasil survei elektabilitas calon presiden atau capres 2024 terbaru, di mana Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menempati posisi puncak dengan perolehan 30,3%. Dalam simulasi 3 nama capres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra unggul dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 26,9% dan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang meraih 25,3%. Untuk pertama kalinya sejak setahun terakhir, Prabowo Subianto kembali jadi nomor 1, ujar Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan dalam pemaparan hasil survei Minggu 9 April. Jayadi mengatakan bahwa ketiga nama ini kini masih bersaing dalam bursa elektabilitas capres. Namun dalam survei terbaru, tingkat elektabilitas Ganjar telah mengalami penurunan yang signifikan. Pada Februari, elektabilitas Ganjar berada di angka 35%, namun pada April anjlok sebesar 8%. Yang menarik ini adalah tren penurunan yang cukup signifikan dari Ganjar Pranowo, sementara Prabowo dan Anies cenderung mengalami penguatan dan cenderung stabil, kata Jayadi. Survei LSI ini dilakukan pada 31 Maret hingga 4 April 2023. Responden survei adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau ponsel sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing atau RDD. RDD adalah teknik pemilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Dengan teknik RDD sampel, sebanyak 1.229 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.